Jadi yang membuat masnya penasaran yang gimana? Kok bisa tidak saling bersentuhan gitu mas? Sedangkan saya sendiri tepok bisa langsung gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Blangkon di Pintu Gaib Channel. Bersama Mas Aden, saya ini di sini mau bertanya-tanya sebagai orang yang sekarang saya mau menanyakan tentang ilmu gitu. Endingnya ilmu gitu. Padahal saya juga gak punya ilmu sebenarnya. Kan gini mas, Ya, pada waktu saya melihat Mas Aden melawan praktisi jalanan waktu itu kemarin. ya, Ya. itu masnya kan nyerah dan dia juga nyerah. Itu kok bisa terpental gitu loh, kok bisa agak saling bersentuhan gitu. Ya kalau menurut saya sih mas ya, ini versi orang awam nih sahabat ya. Ya, mungkin saya kurang berpengalaman. Menurut saya sih mas ya, suatu energi positif dan negatif selamanya tidak akan bersatu. Jadi sebenarnya kan waktu yang kemarin mas, itu kan nggak sering sih saling mengeluarkan energi. Ya kalau energinya setan sih ya, semua setan memang diciptakan oleh Allah untuk menggoda. Ya energinya negatif. Energinya ya negatif. Jadi yang membuat masnya penasaran yang gimana? Kok bisa tidak saling bersentuhan gitu mas? Sedangkan saya sendiri tepok bisa langsung gitu loh. Berarti di sini di situ itu saling adu energi gitu. Nah, saling adu energi yang mengibatkan bisa-bisa terpental ya mas. Karena kan sebagaimana pada waktu itu kan, kalau menurut saya itu hanya mengeluarkan ayat-ayat Allah saja. Saya tidak mempunyai ilmu, saya hanya mengandalkan Allah SWT. Jadi pada waktu itu saya hanya gimana mas ya, memohon perlindungan kepada Allah dan menyerap energi yang positif untuk melawan si setannya yang merasuki raganya waktu kemarin. Jadi kalau memang nggak ada energi bisa mas ya? Ya bisa langsung Ditepok tembus. kok ya tembus. Iya. Kenapa? Ya kan karena banyak sih pertanyaan. Bukan saya saja yang menanyakan soal ini, banyak lah di luar sana yang menanyakan itu. Ilmu nggak bisa dipukul, ilmu nggak bisa disentuh gitu. Ya itu yang saya bertanyakan, dan saat itulah saya melihat sendiri kok bisa tidak bersentuhan. Berarti di situ kan hanya karena adu energi. Kalau nggak adu energi tepok bisa. Kok bisa? Ya ilmu-ilmu seperti itu kan bisa dibilang ilmu hikmah gitu. Jadi ilmu hikmah itu memang benar-benar ada. Cuman si pelawannya tadi ya harus, kalau menurut saya sih harus marah. Karena kalau kita marah otomatis kita menimbulkan energi yang negatif. Jadi untuk ilmu seperti itu menurut saya nih sahabat ya, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah untuk menciptakan suatu energi yang positif. Kalau dia marah kita cuma sabar. Nah, sabar. Bukan sabar berarti kita tidak melakukan perlawanan. Karena ilmu hikmah itu perlawanannya bukan langsung
kayak gini nih Mas, bukan langsung kita merononjo, itu bukan, perlawanannya ada di sini. Kalau dia marah kita coba Kalau dia marah kita coba tenang. tenang dan fokus kepada ayat-ayat Allah, apa yang kita tahu untuk melawan Syaitonir rajim. itu setan yang terkutuk. Iya iya. Karena kan kalau versi saya nih sahabat ya, saya hanya manih tada fa innama yahtadi li nafsi. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatannya dirinya sendiri. Versi Mas. Versi saya, kalau versi orang lain ya nggak tahu saya Mas. Mungkin spiritualis di sana lebih pengalaman dari saya. Saya tidak menyinggung atau bermaksud menyindir siapa-siapa kan Mas ya. Ini menurut saya gitu. Memang banyak sih versi itu Mas. Banyak. Sampai jadi perdebatan begini begitu lah. Itu gimana ya kalau diperdebatkan sih ya, apanya yang mau diperdebatkan? Masih yang Semua kan atas kehendak dan ridhonya Allah saja. Jadi kita berjalan di alam dunia ini itu kan sesuai dengan fitrahnya masing-masing, berjalan dengan sesuai fitrahnya masing-masing. Karena di setiap makhluk hidup itu mempunyai suatu catatan tersendiri di lahul mahfuz. ya, memang berbeda sih kalau Ya memang berbeda. Kul ya'malu ala sakilatihi farubukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah Muhammad, mereka berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Karena yang mengetahui jalan yang benar mana yang salah itu hanyalah Allah SWT. nggak perlu saling menyalahkan itu. Gak perlu sebenarnya. Yang perlu itu saling mengingatkan. Kalau kita menyalahkan sih ya secara tidak langsung kita menyalahkan siapa? Ya, menyalahkan diri sendiri ya. Menyalahkan diri sendiri. Dan sekarang nih banyak orang begitu, oh, kamu ini salah. Karena gimana Mas ya, semua kan kalau menurut firman-firman Allah atau ayat-ayat Allah ya memang benar, jika kita menyalahkan orang lain maka secara tidak langsung kita menyalahkan diri kita sendiri. Barang siapa berbuat kebaikan, kan ada nih, in ahsantum li anfusikum. Barang siapa berbuat kebaikan, maka sesungguhnya itu untuk kebaikannya dirinya sendiri gitu loh. Dan sebaliknya, barang siapa berbuat kejelekan, ya kembali lagi. Jadi ya semuanya itu ya, kalau memang yang lain di berbeda ya memang berbeda. Ya memang berbeda. Beda pendapat sih biasa ya. Biasa. Cuman nggak perlu lah saling menyalahkan gitu. Nggak perlu. Sebenarnya nggak perlu ya Mas. Santai-santai dulu. Iya, yang santai sih ya. Saya santai. Ngopi. Kalau saya sih ya seperti tadi Mas. Sebenarnya saya nggak punya ilmu apa-apa nih sahabat, nggak punya gitu loh. Menurut saya semua ilmu ya ilmunya Allah. Ya saya Kalau ada orang yang ini saya begini, ya nggak tahu lah, mungkin apa kata dia lah. lucu sih sebenarnya kalau begitu.
Maaf ya sahabat soal ini. Nggak perlu ada yang disombongkan di dunia ini. Karena tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang datang kepada Allah hanyalah sebagai seorang hamba saja. Sesakti apapun, sealim apapun, seburuk apapun, tetap hamba. Meskipun jadi orang hebat begini ya, tetap aja hamba, tetap hamba. Ya selagi kita hidup berkelompok bernegara ya, kita juga kalau salah perbuatan nih Mas ya, kan itu ada jeruji besi. kita harus patuh lah, hukum alam ya, kita harus mematuhi apa yang ada. Hukum seperti itu kan ya memang ada, karena juga ada. Ya kalau dikembalikan lagi kan gimana ya, setiap perbuatan, setiap kehendak pasti di situ ada timbul godaan yang ditimbulkan Allah melalui setan. Setiap kita mau berkehendak apapun itu, nantinya setan pun juga ada. Yang tergantung kita mau menuruti bisikan Allah, bisikan malaikat, apa bisikan setan. Kalau kita menuruti lebih terlena kepada kehidupan dunia, pastinya nantinya kita menuruti bisikan setan. Lalu dia berbuat salah, ya ditanggung sendiri kan. Salah siapa dia menuruti bisikan setan? Dan setan kan ditetapkan oleh Allah sebagaimana dia menjadi penggoda keimanan kita. Kalau iman kita kuat, ya insya Allah akan terjadi hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Ya buat pelajaran aja ya sobatnya. Di sini saya cuma mau bertanya gitu. Ya endingnya saya mendengar ceramah-ceramah yang begitu. Gimana Mas ya? Saya tidak berceramah nih Mas. Iya. Tujuan di sini kan kita sama-sama belajar, sama-sama mengingatkan diri kita sendiri. Sama-sama saling, yuk kita jangan saling berselisih. Kita harus saling mendukung satu sama lain dan menghargai satu sama lain ya, mengingatkan bila ada yang salah satu sama lain ya. Saya tutup dulu Mas ya. Oke. Saya di sini Mas Blangkon dan Aden Jaya Tunggal. Ikuti terus perjalanan kami di Pintu Gaib Channel. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.